لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو النبي الكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 2 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Timur. Yang kami hormati Bapak-bapak Ketua RW di lingkungan Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Timur, RT 1, RT 2, RT 3, khususnya di Perumahan Taman Harapan Indah. Yang kami muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid As-Sakinah serta pengurus. Yang kami muliakan Al-Ustaz Dr. Haji Raja Sofyan serta orang tua kami yang muliakan. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Segala puji hanya untuk Allah Rabb sekalian alam. Alhamdulillah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan dapat hadir di masjid ini dalam rangka menghadiri acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah. Salawat dan salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah. Malam hari ini sebagaimana yang telah disampaikan tadi, insyaallah kita akan mengadakan melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah tahun 2023 Miladiah. Akan kami sampaikan tertib acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan secara langsung. Yang kedua, pembacaan kitab suci Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ansari Dawai Al-Hafiz. Selanjutnya sambutan dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid As-Sakinah. Selanjutnya adalah ceramah peringatan Isra wal Mi'raj yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Raja Sofyan. Baiklah, kita masuk ke acara yang kedua, yaitu pembacaan kitab suci Al-Quran kepada Ustaz Muhammad Ansari Dawai Al-Hafiz. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Syafiqullah Al-Hafiz telah membacakan kitab suci Al-Quran. Semoga beliau membanyakannya, hidayah mendengarkannya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin muhadirat rahimahullah, acara selanjutnya sambutan dari Ketua Dewan Pengamanan Masjid As-Sakinah pada Bapak Alfian, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kami hormati
1, RT 2, RT 3, RT 2 ada yang kami hormati para orang tua kami, tokoh masyarakat, terutama apabila hadir Ustaz kita, Ustaz Dr. Agus, Ustaz Sofyan yang akan hadir di nama kita, Ibu, para hadir taklim, jamaah Ustaz Cina, dan hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat keimanan, kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama kumpul di masjid yang kita ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 27 Rajab 14 Februari Hijriah tahun 2023 yang kita peringati pada malam ini. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz yang telah hadir dalam kesibukan dan padatnya jadwal saya. Kami dari pengurus memang sebelum 27 Rajab kita sudah berencana untuk melaksanakan peringatan Isra Mi'raj ini di awal, tetapi karena memang mundur-mundur pasti siapa nih Ustaznya, kita undang Pak Haji Raja Sofyan. Waktunya kapan? Kita serahkan sama Pak Ustaz saja kapan waktunya. Memang karena kesibukan beliau dengan padatnya jadwal, maka Masjid As-Sakinah kebagiannya hari ini tentunya dari jadwalnya beliau. Jadi memang kita berencana di awal-awal waktu, tetapi memang karena terlambat kita untuk mencari penceramahnya sehingga kita baru dapat melaksanakan peringatan Isra Mi'rajnya pada hari ini. Sebenarnya ini sudah jatuh tadi tanggal 6 Sya'ban hari ini, jadi sudah lewat 1 minggu lebih nih. Cuma memang yang penting kegiatan yang terlaksana walaupun terlambat, semoga tidak mengurangi hikmah dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya, hari ini sudah masuk bulan Sya'ban. Tadi lihat kalender Hijriah itu bulan Ramadannya jatuh pada tanggal 23 Maret saya. Hampir 1 bulan, tidak sampai 1 bulan lagi kita memasuki bulan Ramadan. Untuk itu kami mengajak marilah kita sama-sama mempersiapkan diri kita, mempersiapkan pertama mental, memperkuat keimanan kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian melatih diri kita, pertama mungkin mulai dengan memperbanyak puasa sunat saya, kami bisa, kemudian ya sholat sunat yang lainnya tahajud berbanyak sehingga ya tadarus Al-Quran, sehingga amalan-amalan pada bulan Ramadan dapat kita laksanakan yang baik. Ya kita berdoa juga semoga kita dalam menunggu bulan Ramadan diberikan kesehatan dan kekuatan fisik lah, sehingga kita betul-betul bisa menjalani rangkaian ibadah pada Ramadan dengan semaksimal mungkin. Pada kesempatan ini kami jemaah mohon bersiap pencerahan bagi kami semua untuk pertama ini rangkaian ya
diri untuk menyambut bulan Ramadan ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian para ibu-ibu, terima kasih banyak. Kami dari pengurus dari bantu nih hidangan kue-kuenya. Alhamdulillah kami sebenarnya kalau As-Sakinah acara kadang lebih banyak kuenya dari orangnya. Terima kasih ibu dan bapak semua. Kami Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Perhatian selaku Ketua Dewan Pengurus Masjid As-Sakinah telah menyampaikan keseluruhan tadi. Berikutnya kita masuk kepada acara inti waktu pukul 20:32 menit. Bukan berarti 32 menit sama, harus 1 jam. Kalau ikut semangat kita 60 mili 60 menit. Kita hadirkan Al-Quran Ustaz Veteran Haji Raja Sofian yang insyaallah akan menyampaikan tausiah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah. Pada Al-Quran pada standby di kontrabel. Oh ya. Misalnya pengen kita bilang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya agak susah jawab salam sambil makan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala aidan wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mihrajul mu'minin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para ustad-ustad beserta segenap tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran orang-orang mulia ini, majlis kita bertambah mulia di hadapan Allah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid As-Sakinah beserta segenap pengurus yang telah memfasilitasi acara Isra wal Mi'raj Nabi pada malam ini. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para jamaah semua yang berbahagia.
Bu. Oh Bu, dah boleh saya ceramah? Suara saya dengar Bu. Suara ibu pun saya dengar-dengar sampai ke depan. Pak, dah boleh mulai Pak? Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Adapun maksud kita berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi. Dan semua kita sudah sama-sama maklum Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab yang lalu. Dan peristiwa besar ini terjadi pada malam hari. Bermula sesudah Isya, berakhir menjelang subuh. Kalau Bapak Ibu sepakat, malam ini saya akan jelaskan Isra Mi'raj ini bermula dari sekarang, selesai tak selesai menjelang subuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sanggup? Saya tak sanggup. Maka itu kita akan muzakarahkan perkara ini, sedikit saja sejarah. Nanti kita akan sama-sama membicarakan hikmah dari peristiwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada waktu terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj tanggal 27 Rajab sebelum Nabi itu hijrah ke Madinah, terjadi goncangan hebat, baik itu di kalangan musuh-musuh Allah termasuk orang-orang beriman yang ketika itu baru masuk Islam. Mereka betul-betul menolak kisah Isra Mi'raj ini. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini terjadi merupakan mukjizat. Kalau sudah berkaitan dengan mukjizat, terjadi dengan kudrat Allah. Pada waktu Nabi Muhammad SAW kembali dari Isra Mi'raj menjelang subuh, Nabi itu sedang berfikir bagaimana ingin menyampaikan cerita besar ini kepada umat. Datang Abu Jahal. Ya Muhammad, apa yang kau sedang renungkan pagi-pagi begini? Aku ini baru dari perjalanan yang amat jauh. Dari mana? Dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Sudah itu aku mi'raj, naik ke langit, pergi surga, pergi neraka, terakhir ke Sidratil Muntaha, menghadap Allah, mendapat perintah solat. Kapan kau pergi? Lepas Isya malam. Pulang baru balik lah nih. Sejauh itu baru balik? Iya. Akhirnya Abu Jahal dengan akal busuknya berkata, jangan engkau risaukan ini, aku akan mengumpulkan massa supaya engkau bisa bercerita. Kemudian Abu Jahal ini, Bapak Ibu tahu dia pergi kemana? Dia pergi bertemu sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq. Nah, ini yang kita salut dengan iman Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ada apa Abu Jahal? Aku ingin menyampaikan, ada orang cerita dia itu katanya berjalan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di Palestina. Sudah itu naik ke langit, berjumpa dengan nabi-nabi dulu, naik ke langit, pergi surga, pergi neraka. Sudah itu menghadap Allah katanya, menjemput solat. Dia pergi sesudah Isya, pulangnya menjelang subuh. Kalau ada orang cerita seperti itu, engkau percaya tidak? Lalu Abu Bakar bertanya, hei Abu Jahal, siapa yang cerita begitu? Nabi Muhammad, Muhammad keponakan aku, yang aku ngaku Nabi, kawan kau itulah. Apa jawab Abu Bakar? Dengar ya,
Abu Jahal, kalau dia yang cerita, lebih dari engkau cerita ni aku percaya. Abu Bakar, Pak, mendengar cerita Isra Mi'raj bukan dari Nabi, tetapi dari Abu Jahal. Tapi karena ini berkaitan dengan kelebihan Nabi, walaupun belum mendengar dari Nabi, dia percaya. Hari ini kadang-kadang dengar Isra Mi'raj dari ustaz, tak percaya juga. Betul tak? Betul tak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang waktu terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini, orang-orang yang ketika itu baru beriman, banyak yang murtad keluar dari Islam. Mereka tidak bisa terima. Mengapa Bapak Ibu? Karena ketika itu orang kalau mau berpergian dari Mekah sampai Palestina, Israel, kendaraan satu-satunya itu hanya onta, dan itu ditempuh dengan perjalanan menggunakan onta 28 hari, kadang-kadang 1 bulan. Sementara Nabi hanya dengan waktu 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, namanya Isra. Hari ini Bapak Ibu minta maaf ya, yang namanya Isra dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu sudah ada pembandingnya dengan pesawat-pesawat berteknologi canggih, kecepatan cepat. Makanya kalau Bapak Ibu berkesempatan naik pesawat Amerika aja F-16, pesawat tempur F-16 atau pesawat siluman, itu 10 menit sampai Pak, dari King Abdul Aziz ke Palestina. Tetapi yang tidak bisa dibanding-bandingkan itu adalah kisah mihrajnya Nabi itu. Mihraj itu kalau bahasa kita artinya Nabi itu naik, menempuh langit. Bu, ada berapa lapis langit yang ditempuh Nabi dalam peristiwa ini, Bu? Oh, Bu, bebual ibu-ibu, ada berapa lapis Bu langitnya? Berapa Bu? Oh, 7. Sadar juga Ibu ya, 7. Kalau Ibu keluar melihat langit yang ada bintang-bintang bertaburan itu langit pertama belum tuntas itu Pak, belum tuntas. Sementara 7 itu bagaimana luasnya itu? Pernah ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana perbandingan langit dengan langit yang engkau tempuh dalam perjalanan mihraj itu? Nabi memberikan contoh yang sangat bijak. Kata Nabi, ambillah sebentuk cincin, engkau lempar di padang pasir yang sangat luas sekali. Cincin itu langit pertama, padang pasir luas itu langit yang kedua. Membandingkan langit yang kedua dengan yang ketiga, ambil kembali cincin tadi, lemparkan di padang pasir yang lebih luas dari yang tadi. Itu cincin menjadi langit kedua, padang pasir luas itu langit yang ketiga. Membandingkan langit ketiga dengan keempat, ambil cincin lagi, lempar dengan padang pasir yang luas, lebih luas dari yang tadi. Itu cincin langit ketiga, padang pasir luas itu langit yang keempat. Begitu Nabi memberikan perbandingan sampai langit ketujuh. Bermakna langit dengan langit itu saja berapa jauh jarak? Apakah Nabi ini dapat menempuh sejauh itu? Apa yang mustahil? Karena Nabi bukan berjalan, Nabi diperjalankan. Subhanallazi asra bi abdihi lailam. Nabi itu diperjalankan.
Yang memperjalankan Nabi siapa, Pak? Allah. Menggunakan kendaraan buatan Allah. Pak, oh Pak, apa nama kendaraan yang digunakan Nabi diciptakan Allah, Pak? Apa, Pak? Buraq. Amerika bikin pesawat canggih aja laju, orang semua terkagum, padahal dia makhluk. Inggris bikin pesawat supersonik Concorde, mencengangkan orang, komet Halley bisa dikejar. Allah menciptakan pesawatnya, katakanlah pesawat bahasa kita, kendaraannya, mana ada yang bisa menandingi kecepatannya? Kok bisa ya Pak? Ya Allah berkuasa. Kalau Allah itu berkehendak, Pak, dia cukup dengan kata kun. Tanpa kata kun pun terjadi kalau Allah berkehendak. Seperti contoh gini, Pak, ya. Biasanya itu kan manusia itu lahir ada ayah ada ibu. Kita inilah ayah ada ibu ada. Tetapi Allah dengan kuasanya menunjukkan kepada kita kebesarannya. Allah menjadikan manusia itu cukup dengan ibu, tidak perlu ayah. Seorang wanita terpelihara tidak bertemu laki-laki apalagi disentuh, tiba-tiba hamil melahirkan anak. Siapa namanya, Pak? Isa ibni Maryam. Kok bisa ya, Pak? Tak ada yang menyentuhnya, dia terpelihara tiba-tiba hamil. Mana yang mustahil bagi Allah? Yang kedua, Allah dengan kuasanya bisa menjadikan manusia itu, Bapak Ibu, cukup dengan ayah, tidak perlu ada ibu. Contohnya siapa, Bu? Bu, siapa yang diciptakan hanya dengan ayah, tidak pakai ibu? Siti Hawa, ibu-ibu lah. Nabi Adam sedang tidur, dicabut tulang rusuk, langsung jadi manusia, gadis. Pernah ibu lihat di sini ada orang beranak, anaknya langsung gadis? Ada Bu Darsina? Bu Darsina di bidang? Tak ada. Tapi Allah berkehendak, tulang rusuk Adam dijadikan manusia, langsung gadis dan menikah dengan Nabi Adam. Kok bisa? Mana yang mustahil bagi Allah itu? Dan Allah juga dengan kuasanya boleh menjadikan manusia itu tidak perlu ayah, tidak perlu ibu. Dibentuk dari tanah, ditiupkan ruh jadi manusia. Seperti Allah menciptakan siapa, Pak? Nabi Adam. Mana ada ayah, mana ada ibu? Dari tanah saja dibentuk jadi. Maka itu dengan perjalanan sejauh ini tidak ada yang mustahil bagi Allah, bagi orang-orang beriman. Cacat iman kita kalau tidak yakin dengan peristiwa besar ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanan Isra Mi'raj ini Nabi tidak saja menempuh langit. Dibawalah Nabi ke sorga, melihat segala kejadian keindahan sorga, di mana sorga itu bertingkat-tingkat, luasnya bagaimana tidak terbayang oleh kita, Pak. Nabi pernah bersabda, orang paling kecil imannya dia dapat sorga 10 kali dunia. Bagaimana kalau imannya sebesar tinju, berapa luas sorganya? Tidak saja Nabi dibawa melihat sorga, dibawa Nabi juga melihat neraka. Berbagai macam siksa, berlapis-lapis. Dan waktu Nabi ke neraka, Nabi melihat ramai ibu-ibu. Iya, bapak-bapak bagaimana? Ramai juga. Heran saya, Bu. Saya dapat cerita dari Pak Alfian.
Semalam katanya ada BKMT mengadakan kegiatan di masjid ini, ramai ibu-ibu. Asal ada penceramah-penceramah kondang datang ke Tanjung Pinang, yang paling ramai datang ibu-ibu. Tapi waktu Nabi Isra Mi'raj nengok ke neraka, ramai pula ibu-ibu. Ini kenapa? Sedikitlah saya cerita, agak bergeser dari tajuk kita. Bapak Ibu sekalian, terbayang kita sebuah hadis Nabi. Kata Nabi, orang masuk neraka itu disebabkan banyak dua perkara. Yang pertama, apa yang ada antara paha, yaitu syahwat. Yang kedua kata Nabi, apa yang ada antara bibir, yaitu lidah. Yang banyak orang itu ke neraka kata Nabi. Nabi nunjuk gini, gara-gara kata Nabi, apa nih Pak? Lidah. Setelah kita renung-renungkan antara bapak-bapak dengan ibu-ibu, memang yang banyak menggunakan lidah ini adalah ibu-ibu. Ini sudah dikaji dan diteliti ilmiah Pak. Di Amerika itu ada penelitian ilmiah tentang berapa kemampuan orang berbicara satu hari, diambil sampel ilmiah. Begitu diteliti kaum bapak, ternyata bapak-bapak ini dapat data satu hari mampu berbicara rata-rata 9.000 kata. Jadi bapak-bapak kita ini kemampuan bicara 9.000. Begitu diambil ibu-ibu sampelnya, datanya mengejutkan. Satu hari mampu bicara 45.000 kata. Ini ilmiah nih Pak. Maka itu kalau bapak-bapak berperangkat dengan wanita, saran saya bapak mengheningkan cipta. Gak bisa lawan Pak. Kalau bapak pengen bukti boleh, besok pagi di perumahan ini tuh ada simpang tuh, ada bapak-bapak lewat, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau kemana Pak? Ke pasar. Selesai. Tak lama lewat ibu-ibu yang menyapa juga ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung motornya berhenti. Mau kemana Bu? Mau ke pasar beli ikan. Mertua mau datang, tak makan ayam, nak makan ikan. Mahal pula ikan di pasar. Angin kuat, hujan lebat. Bukan ikan aja mahal, cabai mahal, bawang mahal, telur mahal. Semua bumbu-bumbu mau Ramadan ni mahal. Minyak goreng awak tahu sudahlah mahal, hilang pula dari pasaran. Ujung-ujung dia kesal pegang pinggang, apalah Presiden Jokowi ini. Padahal dia cuma ditanya mau kemana, dia menjelaskan tuh sampai presiden pula yang kena. Nah, lalu salahkah wanita itu banyak bicara? Tidak. Nah, jangan salah paham Pak. Wanita banyak bicara itu satu potensi. Kapan? Kalau digunakan untuk perkara yang Allah ridha. Contoh, ini kan ada ayat nih Pak. Waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang perkataannya lebih mulia kata Allah dari yang menyeru manusia kepada Allah? Enggak ada. Makanya kalau ibu menggunakan kata-kata itu untuk ada'u ilallah, ini kata jadi faedah. Berapa nilainya? Satu patah mengajak manusia kepada Allah, kata Nabi, bernilai setahun ibadah diterima Allah. Jadi kalau semua kata-kata itu digunakan ada'u ilallah, wanita punya pulang mendapat 45.000 tahun ibadah satu hari. Kalau bapaknya
9.000 tahun ibadah. Yang jadi masalah, kata-kata yang banyak ini belum digunakan untuk ad'u ilallah, untuk yang lain. Dan ibu, maaf, kalau ibu tidak menggunakan kata ini untuk kebaikan, maka kata ini akan keluarlah menjadi mengomel. Ngomel aja kerjanya. Sebab dia harus dikeluarkan banyak. Nah, bapak-bapak, salah nggak kalau ibu-ibu tuh ngomel? Tidak, itu potensi bicaranya lebih. Tapi janganlah pula mentang-mentang begitu, ibu ini asyik ngomel aja. Bangun saja tidur ngomel aja. Selesai tak selesai tidur lagi baru berhenti. Ini saya nak sampaikan satu cerita, Pak. Dulu di Mesir, ini ceritanya di Mesir. Ada orang menikah. Zaman-zaman itu kalau menikah nih kan tawakal tinggi. Setelah ta'aruf, istikharah, jadi. Ini pemuda setelah ta'aruf, dia istikharah, kuat hatinya menerima perempuan itu jadi istri. Singkat cerita, menikah. Begitu menikah, barulah bertemu malam pertama bersama istrinya. Apa yang terjadi? Baru dia sadar istrinya tuh tukang ngomel. Bertemu saja di dalam kamar, mulailah istrinya ngomel sampai beranak 4. Itu pula hebat, ngomel juga, beranak juga. Itu hebat. Singkat cerita, ketika sudah beranak 4, suaminya sudah nggak tahan lagi dengan ngomel istrinya. Tiba-tiba satu hari dia menyewa seekor kuda. Dia datang kepada istri. Assalamualaikum. Istrinya terkejut. Waalaikumsalam. Apa pula nih abang bawa kuda? Kuda siapa? Kuda sewa. Kenapa pula abang menyewa kuda? Engkau tidak ingat ke hari ini hari apa? Hari apa? Ini ulang tahun perkawinan kita. Abang menyewa kuda, mau ngajak jalan-jalan. Inilah abang tak musyawarah dulu. Kuda itu kan mahal. Kita ini nak berjalan, anak sudah 4. Bagaimana anak kita nih? Taruhlah tempat mak. Inilah kita nak bersenang-senang, mak nak disusahkan. Mak tu kan sudah tua. Anak yang ini asyik nak main. Yang ini hilang. Ini dia beleceh. Dia ngomel. Akhirnya suaminya mengheningkan cipta. Tiba-tiba dia hilang, Pak. Mana istriku tadi? Tak lama dia datang tersenyum-senyum. Dari mana, Dek? Antara naklah tempat mak, kata mau berjalan. Rupanya ngomel tu pun nak berjalan juga. Alhamdulillah, kata suaminya, marilah naik. Naiklah istrinya di depan, Pak. Suami di belakang. Begitu mulai kuda itu berjalan, mulailah dia ngomel di atas kuda. Sampai-sampai kuda pun tak tahan mendengarnya, Pak. Tapi karena tuan yang menyewa tahan, kuda ini pun sangguplah. Singkat cerita, sampai di padang pasir sepi ada sumur. Dek, ada sumur itu, mari kita lihat. Jangan-jangan ada harta karun untuk kita, kaya kita. Langsung dia marah. Apalah abang ini, sumur di tengah padang pasir mau ditengok, jangan-jangan ada jin dalam sumur baru abang tahu. Marilah tengok dulu. Abang mau tengok, tengoklah, saya tidak mau turun dari kuda. Suaminya pun pergi melihat. Sampai depan sumur, suaminya teriak, "Dek, sini. Ada apa, Bang?" "Ada harta emas, intan, berlian dalam sumur." Mendengar harta, Bu, terjun dia dari kuda. "Iya, Bang." Langsung berlari. Tetapi begitu dia sampai depan sumur, ngomel panjang. "Pembohong suami aku ini. Mana ada harta, ada intan, gelap kubut, tak nampak apa-apa. Ni suami tak guna." Sedang dia ngomelkan suami, diam-diam suaminya tolak dari belakang. Bam! Dia jatuh dalam sumur. Kata suaminya, "Ngomellah engkau di situ." Dia pergi. Belum jauh
dia pergi dari sumur itu menyesal, astaghfirullahalazim, aku telah membunuh istriku, bukankah itu ibu dari anak-anakku? Ya Allah, selamatkan istriku ya Allah. Dia panggil, tak ada suara, tengok gelap, akhirnya ada tali timba, diulurnya ke bawah dengan harapan ada orang megang tali, itulah istrinya. Betul Pak, begitu tali sampai ke bawah, ada orang narik-narik berpegang kuat. Alhamdulillah, katanya, istriku selamat. Dia pun tarik kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu sampai di atas, dia pegang tali, istighfar kuat-kuat, astagfirullahalazim. Kenapa? Karena yang megang tali itu bukan istrinya, melainkan seekor jin. Hei, engkau siapa? Aku jin penunggu sumur lah. Hai jin, kenapa engkau keluar dari sumur? Aku ulur tali untuk ambil istriku dalam sumur. Kata jin, gara-gara istri engkau masuk sumur lah aku keluar. Dia bingung. Kenapa engkau cakap begitu jin? Dengar ya, aku tinggal di sumur ini sudah ratusan tahun. Aku aman, tentram. Tetapi begitu istri kau masuk ke dalam, dia ngomel dalam sumur itu. Kata jin, aku pun tak sanggup mendengarnya lah. Makanya ada tali, aku keluar. Itu istrimu sedang ngomel, kau ambil lah, katanya. Saking dasarnya ngomel begitu rupanya Pak. Bapak Ibu sekalian, inilah yang menyebabkan orang itu tergelincir ke neraka, disebabkan lidah berbicara. Setelah Nabi melihat neraka, inilah waktu kita dah malam nih, Nabi dibawa menghadap Allah ke Sidratil Muntaha. Waktu Nabi nak menghadap Allah, berhenti malaikat Jibril Pak. Wahai Jibril, kenapa berhenti di sini? Ayo sama-sama menghadap Allah. Tidak, batas aku sampai di sini. Sejengkal lagi aku melangkah dari ketetapan ini, hancur aku. Engkau sendirilah menghadap Allah ya Muhammad. Nabi pun menghadaplah Allah ke tempat yang disebut dengan Sidratil Muntaha. Waktu Nabi mau menghadap Allah, Nabi mau buka sendalnya Pak. Apa kata Allah? Jangan pakai sendal itu. Padahal waktu Nabi Musa ingin menghadap Allah ke Bukit Tursina, buka sendal wahai Musa. Nabi menghadap Allah dengan sendal-sendalnya Pak. Nah, yang kedua, waktu Nabi menghadap Allah ke Bukit Tursina, Bu, apa yang diterima Nabi dari Allah dari Allah di Sidratil Muntaha? Apa Bu? Coklat? Apa Bu? Solat. Saya ingin mengajak kita sama-sama merenungnya Pak. Islam itu ada banyak perintah. Ini sudah Sa'ban, sebentar lagi Ramadan. Ada perintah wajib orang beriman berpuasa. Nanti ada lagi perintah di bulan Ramadan itu zakat. Nanti bulan Zulhijjah ada perintah haji. Yang heboh sekarang ongkosnya 90 juta naik. Perintah-perintah Allah seperti itu yang membawa Jibril. Wahyunya itu dibawa Jibril. Tetapi waktu menerima solat, gak usahakan bertemu Allah. Bersama Nabi menghadap Allah pun Jibril tidak diizinkan. Ini bermakna Pak, solat yang diturunkan Allah kepada kita melalui Rasul, ini merupakan perintah utama, perintah istimewa. Allah menyerahkan solat itu langsung. Ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat kerahiman Allah waktu menurunkan perintah solat itu.
Allah biasanya kalau ngasih satu perintah itu tak ada tawar-menawar, Pak. Ketika Nabi membawa perintah solat, singkat cerita nih, hari dan malam, bertemu Nabi Musa. Wahai Muhammad, apa yang kau terima dari Allah di Sidratil Muntaha? Solat. Berapa kali? 50. Terkejut Nabi Musa, ya Muhammad, pergilah engkau merayu Allah, minta kurang. Kenapa wahai Musa? Umat aku aja tidak sanggup, apalagi umatmu. Rupanya umat Nabi Musa nih, Pak, sudah dapat perintah 50 kali itu dulu, nggak sanggup. Padahal mereka tidak perlu bekerja, makanan turun dari mana wasalwa. Umur mereka ribuan tahun, tenaga kuat. Pernah satu ketika Nabi Musa bertemu ibu-ibu nangis. Bu, kenapa nangis? Bayi saya mati wahai Musa. Berapa umur bayi ibu yang mati itu? 200 tahun. Bayinya saja 200 tahun, macam mana bapak bayi budak ini berapa umurnya? Dia menasihatkan Nabi, pergilah merayu Allah, mintalah kurang, takkan sanggup umatmu. Nabi SAW walaupun Sayyidul Mursalin, pemimpin semua Nabi, pergi Nabi menghadap Allah minta kurang. Berapa dikurangkan Allah, Bu? 5. Tinggal berapa, Pak? Pak, tinggal berapa? 40. Berat juga nih yang Muhammad, 45. Engkau ngadap lagi minta kurang nih, berat nih. Kurang lagi 5. Tinggal berapa, Pak? 40. Berat juga nih yang Muhammad, 40. Engkau ngadap lagi Nabi, dikurang 5. Tinggal berapa, Pak? 35. 9 kali Nabi itu bolak-balik menghadap Allah dari Nabi Musa. 9 kali 5 berapa, Pak? 45. Tinggal 5. Nabi Musa pun cakap, pergilah ngadap lagi minta kurang yang 5 tuh, berat. Sudahlah wahai Nabi Musa, malu pula aku, dari 50 tinggal 5, Nabi tak kurang lagi. Kalau jamaah sakinah disuruh Nabi Musa, bagaimana? Laju. Pergilah wahai jamaah minta kurang lagi. Akhirnya Allah nanya, berapa lagi kurang? 4 lagi sholat yang kurang, tinggal maghrib aja 1. Sehingga ada Pak orang sholat tu maghrib aja, yang lain tidak. Saya tak tahu itu Nabi mana ngasih nasihat. Agak Nabi dari Pulau Dompak ngasih nasihat. Yang lebih hebat lagi, ada yang sholat, Pak, setahun sekali dia sholat. Akhirnya ketupat. Hadirin sekalian, ketika Allah menetapkan sholat itu berubah menjadi 5, ini yang luar biasa, Pak. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, sampaikan pada umatmu, 5 yang aku tetapkan itu kalau dikerjakan sama dengan 50 yang aku berikan. Bapak Ibu, kita mengerjakan 5 dianggap Allah sama dengan 50. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak seperti itu, menyamakan 5 dengan 50? Contoh, ini ada bantuan, Bu. Sebelah kiri saya 5 juta, sebelah kanan 50 juta. Ini sama-sama duit, Bu. 5 juta duit, 50 juta duit. Kalau saya suruh pilih, Bu, ya, Bu, mau yang mana kira-kira bantuan yang Ibu dapat? 50 juta atau 5 juta? 50. Paham ibu-ibu dengan duit, ya. 50. Saya pun sama, Pak. 50 lah. Nah, sekarang kita robah. Ini ada perintah salat, sebelah kanan 50, sebelah kiri 5. Ibu mau yang mana? Duit nak 50, salat nak 5. Tak apa Bapak Ibu, tak apa, ambillah yang 5 itu. Tetapi yang 5 itu tidak ada lagi tawar menawar, ya, tidak ada lagi tawar menawar, kecuali yang dalam uzur dibolehkan. Habis baterai. Kecuali dalam uzur yang dibolehkan.
Ada orang menghadap Ustaz, Ustaz, saya bukan tidak mau sholat yang 5 kali itu. Kenapa Pak? Saya tidak bisa berdiri tegak. Kalau saya berdiri tegak, lutut bergoncang Ustaz, bergoncang. Bisa-bisa saya tumbang menyusahkan orang. Kalau Bapak nggak bisa sholatnya tegak, berdiri, sholatnya duduk. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Pak, apalagi saya bukan tidak mau salat duduk Pak. Kenapa? Saya tidak bisa duduk di bawah. Apa sebab? Nanti bisul di pantat pecah. Ada bisul Bapak? Iya, kalau gitu Bapak sholat, duduk atas kursi, bikinlah lubang untuk bisul Bapak, supaya Bapak sholat, bisul pun selamat. Pak, apalagi bukan tidak mau salat duduk walaupun di kursi. Kenapa? Saya tidak bisa bergerak Pak, jatuh dari pokok mangga. Salat baring boleh Pak, bukan tidak mau salat baring, anggota tubuh tidak bergerak, kena stroke Pak. Mata bergerak tak? Mata bergerak, apalagi kalau janda muda bergerak-gerak. Kalau itu sholat pakai isyarat. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Cukup. Pak, apalagi mata pun tak bergerak Pak. Kalau itu selamat jalan Allah. Inna lillahi. Kalau begitu keadaannya tak usahlah Bapak sholat. Kenapa pula? Nanti ramai-ramai jamaah as-sakinah salatkan Bapak. Selesailah Bapak tuh. Hari ini gara-gara sedikit kesibukan tinggalkan sholat, gara-gara kerja tinggalkan sholat. Sering Pak terlihat itu, maaf Bu ya, ada orang pesta walimah nikah, walimah ramai yang tak sholat. Pertama tuh sering kelihatan yang tak sholat yang jadi pengantin itulah. Sibuk orang nak sholat zuhur, sibuk dia nak berdandan, nak bersanding. Selesai saja ajan, gedebunglah kompang dengan tukang kompang tak salat zuhur. Asar sibuk orang sholat asar, sibuk ganti baju. Habis asar. Maghrib ada cara pula muda-mudi malam. Isya pengantin baru dah penat. Tidak penat, pura-pura penat. Akal pengantin baru nak tidur cepat. Subuh apalagi pengantin buruk aja tak sembahyang subuh, apalagi pengantin baru. Banyak pengantin buruk dah berlapuk tak sembahyang subuh. Kadang-kadang yang jadi mak pengantin itu pun sama pula, sibuk melayan tamu sana, sibuk sini, apa zuhur tidak, asar tidak, semua tidak. Berapa dosa terjadi dalam satu walimah seperti itu. Dulu saya pernah ceramah almarhum Pak Sahrul, waktu wali kota sebelumnya itu tidak ditanggapi. Pas pula waktu itu beliau datang, saya bilang, Pak, setiap kita merayakan 17 Agustus tuh kita bukan melarang orang bertanding, tapi janganlah gara-gara gerak jalan sholat dikorbankan. Terutama gerak jalan 45 tuh Pak, sibuk orang azan subuh, sibuk dia berhitung berbaris. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 1, 2, 1, 2. Berhitung dekat Masjid Al-Muqaddimah tuh lewat 1, 2. Ada jemaah negur, Pak, sholat Pak, azan 1, 2, 1, 2. Pak, kalau nggak sholat dosa 1, 2. 1, 2, dosa ditanggung wali kota. Dia bilang gitu. Akhirnya Pak Sahrul senyum tak sedap. Besok keluar peraturan, orang yang gerak jalan kalau tiba waktu sholat tidak di disqualification. Nah, peraturan itu baru bagus. Gerak jalan lah, tapi jangan pula sembahyang dikorbankan. Mana ada orang gerak jalan boleh mengorbankan sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah Allah mengurangi sholat itu menjadi 5, tidak bisa dikurang-kurang lagi kecuali orang yang dibolehkan oleh syar'i, orang dalam perjalanan gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Minta maaf ni bukan mengajar. Sesungguhnya solat yang diperintahkan Allah kepada kita 5 kali dalam sehari ini, untuk siapa Bapak Ibu solat itu? Apakah Allah perlu dengan solat jamaah sakinah ni? Perlu tidak? Tidak. Allahu Akbar. Allah tu maha besar. Besarnya Allah, maaf ya Pak, tidak sama besar gubernur. Gubernur itu kenapa besar? Dia berhajat dengan orang kecil yang milih dia jadi besar. Kalau tak dipilih bisa nggak jadi besar? Presiden itu kenapa besar? Dipilih orang kecil. Maka besar presiden berhajat dengan orang kecil. Kalau orang kecil tak pilih dia, jadi dia orang besar. Allahu Akbar. Orang menyembah tidak menyembah Allah, Allah tetap besar. Allah tak berhajat dengan sembahan kita ini. Jadi kalau gitu solat ini buat siapa? Saya tanya ibu-ibu dulu, jujur Bu ya. Bu, jujur Bu, coba ibu-ibu angkat tangan. Siapa ibu-ibu ini yang tidak pernah berdosa? Angkat tangan. Saya pun tak berani angkat tangan. Kita ni manusia, tak luput dari Tahukah kita bahwa dosa-dosa itu Allah bersihkan melalui solat, kecuali dosa besar mesti ditempuh dengan cara taubat. Dosa dari subuh terhapus di waktu kita solat zuhur. Dosa dari zuhur terhapus di waktu kita solat asar. Dosa dari asar kita buat terhapus di waktu kita solat maghrib. Dosa dari maghribnya terhapus di waktu isya. Nabi lagi memberikan perumpamaan, perbandingan orang solat dengan penghapusan dosa. Kata Nabi, persis orang bekerja di pabrik badan berdebu. Antara pabrik sampai balik ke rumah ada 5 batang sungai jernih dalam. Jadi ketika dia mau pulang Pak, dia mandi sungai pertama, dia mandi sungai kedua, dia mandi sungai ketiga, sampai sungai kelima dia mandi. Kira-kira bersih nggak badannya Pak? Bersih. Seperti itu kata Nabi orang yang salat 5 kali, bukan untuk Allah. Yang kedua, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu kata Allah memiliki power mencegah mungkar. Itu Bu, kalau kita tengok ke belakang tuh PLN tuh ada namanya MCB. MCB itu Bu, kalau koslet saja lampu nih, koslet langsung dia berbalik, plak. Tanda ada yang koslet itu. Orang yang sholatnya betul-betul sholat, dia diberikan kekuatan Allah, terpandang maksiat beralih pandangan, tercakap maksiat berhenti, mengarah ke maksiat macam lumpuh kakinya. Itulah dia kehebatan sholat. Yang ketiga, wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Carilah pertolongan dengan sabar dan salat, ini berat kecuali bagi orang khusyuk. Jadi salat itu bukan hanya sebagai perintah, tapi sebagai solusi, sarana untuk mendapat pertolongan Allah. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, saya cukup yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini insya Allah semuanya sholat. Betul ya Pak? Bu, sholat ya? Ya. Cuma saya ingin mengingatkan, orang sholat masuk neraka. Nah ya, orang sholat masuk neraka. Yang tidak sholat bagaimana? Dah jelas lah ke neraka, tak sholat. Ini orang sholat nih masalahnya. Mana dalilnya? Coba ibu, bapak ibu sambung ayatnya. Fawailul lil, nah, fawailul lil, apa arti ayat itu? Neraka willah bagi orang sholat, bukan orang tak sholat. Neraka wil bagi orang sholat. Pak, kenapa orang sholat masuk neraka? Jamaah nengok dia sholat, tetangga nengok dia sholat, kenapa dia masuk neraka? Dia memang sholat, tetapi ada stempel lalai. Dia ada stempel lalai. Nah, orang yang lalai di dalam sholat itu ada 3. Yang pertama, lalai waktunya.
Afdalu sholat ala waktiha, afdal sholat tepat waktu. Orang ini dia sholat tapi tidak mengikut waktu-waktu yang Allah tetapkan. Pak, saya diundang Pak Alfian ceramahnya lepas Isya. Udah sepakat nih, jamaah dah datang, saya tak datang-datang. Tiba-tiba saya datang jam 11. Sebagian jamaah dah balik, sebagian dah tidur dalam masjid. Kira-kira waktu saya datang tu bapak-bapak tu marah tak? Marah, menyumpah, bukan aja marah. Celaka punya ustaz, diundang lepas Isya jam 11 datang. Kita saja kalau sudah menetapkan waktu orang tak tepat, kita marah. Contoh budak-budak sekolah tu, budak, kau sekolah apa? SD apa SMP? Hah? SD. Coba kau praktikkan besok ya. Besok engkau datang sekolah jam 7.30. Hari besok engkau datang jam 10.30. Hari besok engkau datang jam 12.30. Hari besok engkau datang lagi jam 3.30. Kira-kira guru marah tak? Woi, marah tak? Dia marah. Engkau ingat ni sekolah bapak engkau punya kah? Marah. Pak Kua dah janji nak nikahkan anak kita Pak jam 9. Dah janji jam 9. Tunggu Pak Kua tak datang. Pak Kua datang jam 11.45. Jamaah heboh. Mak pengantin tanya, Pak Kua kenapa lambat? Saya tadi nak berangkat nonton bola dulu, AC Milan lawan ACDC. Gara-gara nonton bola dia tak tepat janji. Bapak Ibu, bagaimana kita? Allah tetapkan waktu-waktunya itu solat, kita tidak solat dengan tepat, maka walaupun kita solat, itulah namanya lalai. Yang kedua, termasuk orang yang lalai solat itu siapa? Waktunya sudah tepat, cuma kalau solat dia lupa rakaat. Nah, kalau solat lupa. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa rakaat? 2, 4. Allahu Akbar. Lupa. Kalau dia asal salat lupa rakaat, asal salat lupa rakaat, ini termasuk dalam Nah, bapak-bapak bisa selamat dari kelalaian itu, Pak. Apabila kita sholat berjamaah di masjid ini, ya kan? Bapak misalnya lupa rakaat, imamnya ingat, bapak langsung tersadar, salah aku, ikut imam. Imamnya salah, makmumnya mengingatkan, subhanallah, sibuklah imam membetulkan. Cuma sedikit Pak, saya bukan nak ngajarkan, kalau kita sholat berjamaah itu di belakang imam ni maka dikasih sajadah. Orang-orang yang faham mengganti imam atau menegur imam lah. Bukan sembarang orang di sini Pak. Sebab kalau nanti imam batal, inilah orang pertama yang bertanggung jawab maju. Imam salah, dialah yang pertama menegurnya. Sebab menegur imam ini bukan sembarangan. Pernah dulu Pak ada solat, imamnya hafiz Quran, hafiz. Saking dia konsentrasi nak baca ayat panjang, dia lupa baca Fatihah. Kan kacau tuh, lupa baca Fatihah, langsung ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang belakang negur, subhanallah. Sangka si imam ayatnya salah, ulangnya lagi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, subhanallah. Dia ulang lagi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, subhanallah. Dia nak ulang yang keempat, yang menegur di maju, imam belum Fatihah. Betul. Pak imam tu langsung ketawa, bubar itu sholat, ulang balik. Jadi macam mana Pak kalau kesalahannya seperti itu? Yang negur harus paham. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, subhanallah. Dia nak baca yang kedua, lillah, langsung yang menegur alhamdulillahi rabbil alamin. Baru dia sadar, oh Fatihah belum baca. Baca itu alhamnya, bukan subhanallah, subhanallah. Alhamnya dibaca. Kemudian ada lagi Pak, ini orang sholat berjamaah
Di kampung, kisahnya ini di kampung. Imamnya tidak datang. Imam ni kalau di kampung-kampung tu kan langka. Sudah azan, imam enggak datang. Heboh. Apa kata jamaah? Pak Bilal lah imam. Imam tak ada. Aku tak pernah, nanti salah. Kalau tak ada imam, siapa lagi? Bilal lah. Jangan, aku tak biasa. Kalau awak tidak mau imam, kita orang balik aja lah, tak usah sembahyang. Janganlah. Kalau gitu imam lah. Yalah. Tapi kalau aku imam, kalian jangan main-main ya. Aku ni baru pertama nih. Yalah. Begitu dia imam, bagus pak. Dia baca Fatihah itu betul-betul macam imam. Tajwidnya semuanya bagus. Hanya ketika dia membaca ayat, dia teringat kalau maghrib itu Pak Imam suka baca surah Al-Kafirun. Dia pun membaca, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum. Tak ada yang negur, tak ada yang betulkan. Tiba-tiba imamnya datang. Imam tu mendengar dekat mic ayat tu terbalik-balik. Imam ni juga salah. Salahnya apa? Dia kan belum masuk saf solat. Dari tempat wuduk dia menegurnya. Lakum katanya. Begitu imam ini mendengar ayatnya dibetulkan, dia pun menyambunglah. Lakum dinukum waladdallin. Makmumnya mainkan. Amin. Langsung berhenti itu solat Pak. Berhenti solat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanya kalau kita berjamaah, itulah enaknya. Ada yang menegur kalau kita lupa rakaat. Cuma cara negurnya itulah mesti betul. Ya, saya arwah Pak Sadar, kami berangkat sama-sama naik kapal. Ada imam orang Buton, ya, dia imam. Jadi saya pun kalau jadi dia imam itu memang agak susah. Begitu sudah selesai satu rakaat pertama, kan harusnya duduk antara dua sujud. Dia langsung berdiri. Jadi waktu dia berdiri itu, negurlah arwah Pak Saga di belakang. Subhanallah. Dia ruku. Subhanallah. Sami Allah liman hamidah. Subhanallah. Dia sujud. Subhanallah, dia berdiri. Apalagi katanya. Apalagi. Akhirnya kami salat ulang. Arwah Pak Sadar Pak jadi imam lagi. Arwah Pak Sadar, saya di belakang waktu itu. Apalagi kata dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, orang termasuk lalai dengan salat itu siapa? Yang rakaatnya sudah tepat, yang waktunya tepat tapi lalai. Siapa itu? Yaitu orang yang ketika sholat hati fikirannya lalai. Hati dan fikirannya lalai. Misalnya ibu-ibu nih sholat di rumah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas sholat Isya ada Isra Mi'raj. Allahu Akbar, baju apa nak dipakai malam ya? Sami Allah liman hamidah. Ya Allah, jilbab pasangan baju belum digosok pula. Allahu Akbar, raya dah dekat, horden belum diganti. Raya masih lama lah. Apa pasal ingat dah horden dalam solat? Dikala kita ingat apa nak dibuat, apa nak dikerjakan, itulah kelalaian dalam solat. Maaf Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, ketika kita solat, kita diserang syaitan itu 4 penjuru. Satu, setan di depan ngajak bikin program, habis sholat engkau begini. Yang satu lagi setan di belakang mengajak kita bernostalgia dalam sholat. Pernah ada ibu-ibu sholat dia ketawa sendiri. Anaknya selesai sholat nanya, mak tadi mak sholat kenapa ketawa? Mak pun heran, nak, waktu sholat mak ingat masa kecil mak jatuh dari pokok jambu. Nah, berapa lama lah masa kecil itu dah lewat, ingat pula dalam sholat.
Ada pula orang solat handphone hilang. Allahu Akbar. Dekat situ handphone, berhenti solat ngambil handphone takut hilang. Itu bukan karamah, itu kerusakan syaitan di dalam solat. Kita diserang oleh syaitan. Satu lagi syaitan sebelah kanan, satu lagi sebelah kiri, sehingga kita dibawa lalai di dalam solat. Lalu bagaimana Bapak Ibu supaya dalam Isra Mi'raj ini solat kita semakin berkualitas, solat kita semakin baik? Yang pertama, mari kita dakwahkan solat ini kepada umat. Hari ini umat masih banyak yang lalai. Bu, mana banyak yang solat dengan yang tak solat? As-salatu imaduddin. Solat tiang agama. Pak, kalau dalam rumah tu ada 10, yang salatnya 2, berarti yang merobohkannya berapa Pak? 8. Di kampung ini kalau yang salatnya 100, penduduknya ada 700, yang salat 100, berarti yang membangun tiang itu ada 100, yang merobohkan ada 600. Makanya orang Islam sekarang Masya Allah banyak masalah hidupnya. Maka itu kita dakwahkan ini Pak. Satu. Yang kedua, mari kita perbaiki solat kita. Dari mana kita bermula memperbaikinya? Dari zahir dan batin solat. Zahir solat itu dari mana Pak? Dari mulai taharah, bersuci. Ya, setelah betul bersuci, mana yang dikatakan bersih, mana bersih dan suci, barulah kita perbaiki lagi wudhu kita. Jangan sampai asal wudhu. Saya ada ketemu beberapa kali Pak, bapak-bapak tu wudhu, soal mencuci kaki. Yang Nabi suruh itu kan Pak, kalau kita wudhu mencuci kaki, ya, ini dicuci sampai mata kaki. Tapi saya lihat ada yang bapak-bapak dia wudhu bukan mencuci kaki, menyiram kaki. Bukanya air di keran, dikasihnya kaki. Enggak, lagi satu disiram ke kakinya. Bunyi pula. Ini tidak merata air itu. Kalau wudhu sudah batal, bagaimana sholat kita mau diterima? Sudah benar kita punya wudhu, perhatikan kita punya gerakan-gerakan sholat. Ini kecuali yang uzur ya Pak. Yang uzur nggak ada masalah. Ini yang sehat. Bagaimana rukuk yang benar, sujud yang benar, kan gitu. Walaupun di sini ada khilafiyah, tak usahlah itu dibahas. Sebab orang angkat takbir ni Pak macam-macam model. Allahu Akbar di dada, Allahu Akbar di sini, Allahu Akbar di perut. Ada juga orang sholat tu aneh takbirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu risau betul saya sembahyang belakang dia. Macam mana dia belajar? Lantak dia lah asal dia pakai takbir. Kemudian setelah itu bacaan sholat mestilah betul, terutama suratul Fatihah. Ya Pak, sering kita terjebak kalau suratul Fatihah tu siratal ladzina an'am, kan gitu Pak ya, an'am. Kita bacanya siratal ladzina an'am, apalagi bacanya disirkan, nggak ada orang dengar, Allah dengar. An'am berubah arti. Huruf Arab itu kalau panjang pendeknya saja berubah, tebal tipis huruf dirubah, arti berubah. Contoh gini, Allahu Akbar artinya apa tuh? Allah Maha Besar. Coba Bapak perpanjangkan huruf alifnya. Allahu Akbar. Adakah Allah Maha Besar? Nah, kan jadi pertanyaan dia, adakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, adakah Allah Maha Besar? Nah, kalau surat yang lain itu tidak mutlak wajib. Fatihah itu kalau salah ya habis salat kita. Nah, kemudian berikutnya, mari kita hadirkan ihsan dalam salat. Apa itu ihsan? Seolah-olah kita melihat Allah, kalau tidak merasa dilihat Allah. Itu ihsan. Lalu terakhir berdoalah kepada Allah
agar Allah memberikan kita salat yang benar-benar khusyuk wal khudu. Bapak Ibu, sebatas inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum saya akhiri, sedikit saya ingin menyampaikan, kalau soal nama, Bapak Ibu sudah tahulah nama saya Raja Sofyan. Ya, saya punya istri 5 anaknya. Oh, kata ibu-ibu, belum selesai lagi, 5 anaknya. Anak yang pertama saya, Bu, bidan, ya, sudah menikah, ada anak 2, jadi tidak ada cucu. Anak kedua saya hafiz Quran dari pesantren Turki. Anak ketiga hafizah dari pesantren Temboro Al-Fatah Magetan. Anak keempat hafizah sekarang masih di Turki. Ya, anak yang kelima calon hafiz, sudah hafal 6 juz. Jadi insya Allah dari 5 anak, 4 anak saya itu adalah hafizah. Anak saya yang hafiz dari Turki itu ikut seleksi di Jakarta, lulus untuk menjadi imam dan guru di Brunei. Dijanjikan gajinya tuh 50 juta, kontraknya 3 tahun, nggak boleh balik. Sudah mengatur tiket pesawat mau terbang, lockdown, Brunei tutup, akhirnya nggak jadi berangkat. Singkat cerita, karena anak saya ini hafizah, kami bukalah yayasan hafiz Quran, Pak. Namanya Raja Tahfiz Quran. Alhamdulillah sudah berdiri pondok tahfiz, ya, pondok tahfiz Quran itu di Jalan Kamboja nomor 23. Untuk yang putra, kapasitas enggak banyak, Pak, hanya mampu menampung 30 santri. Kenapa? Karena kita ini membuat pola pesantren itu sebagaimana di Turki. Full AC, full karpet, tempat tidur disiapkan, bantal disiapkan, piring semua disiapkan. Anak-anak tinggal bawa baju, lemari-lemari pun kita siapkan. Nah, makanya kita nggak berani nerima banyak supaya bisa diawasi. Nah, Bapak Ibu, maka itu saya mintalah tolong Bapak Ibu ada waktu datang berkunjung ke sana. Senang hati rasanya kalau Bapak Ibu berkunjung ke pesantren kami. Mana tahu ada buah fikir yang baik, itu sangat bermanfaat bagi kami, ya. Insya Allah datang ya, Bu. Kalau masih ada anak cucu mau mendaftar, kuota masih tinggal 18 orang lagi. Menjelang Juli masih ada 18 orang, ya. Kalau ada yang minat, anak-anak di sekolah kami itu, Bu, dapat 2 ijazah. 1 ijazah SMP, 1 ijazah hafiz Quran. Jadi kalau dia mau lanjutkan ke SMA, kalau mereka mau melanjutkan ke Turki, kami bantu. Seperti anak saya sekarang sedang di Turki, kami bantu, ya. Saya kira hanya itu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ceramah yang saya sampaikan salah, janganlah Pak Alpian tak mengundang saya lagi. Cenderawasih hinggap di kayu. Terima kasih. Thank you, thank you. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa ayah dan ibu kami, baik yang masih hidup di alam dunia atau yang sudah kembali ke alam kubur. Ya Allah, ampunkan dosa suami, dosa istri, dosa anak, dosa keluarga kerabat kami, dosa umat Islam yang tinggal di perumahan ini, dan dosa umat Islam seluruh alam. Ya Allah, berkahilah majlis Isra Mi'raj yang kami buat pada malam ini. Jadikanlah majlis Isra Mi'raj menambah iman kami. Jadikanlah majlis ini menambah iman kami, bukan menambah keraguan kami. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk betul-betul sempurna mengerjakan salat. Berikan kami salat yang khusyuk wal khudu'.
dan jauhkan kami dari perbuatan melalaikan salat, apakah lagi meninggalkan salat. Turunkan hidayah di kampung ini, bukakan hati umat Islam memakmurkan Masjid As-Sakinah ini, bukakan hati para wanita menutup aurat dengan sempurna, lahirkan anak-anak yang soleh-solehah, alim-alim, hafiz-hafizah di tengah-tengah warga di kampung ini. Datangkan keberkahan rezeki dari langit, dari bumi, jauhkan musibah menimpa kami. Jadikanlah para istri menjadikan para istri selalu mendapat ridha dari suami, jadikan para suami berakhlak baik kepada istri. Ya Allah, sungguh banyak doa kami nak minta, kami tidak sempurna dalam berdoa. Segala doa Nabi itu hajat kami, segala yang Nabi berlindung kami berlindung. Selamatkan kami dari api neraka, masukkanlah kami semua ke dalam surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahtika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minkum. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz, kawan sendiri, saudara mereka yang lain tentang hikmah yang tadi suara kita dalam hari ini. Dengan berakhirnya acara ini, maka acara ini kita tutup